Cuap-cuap. Lupa take question ini. Tes. Orang mutus orang kenapa? Tes, halo. Enggak mutus orang kenapa, bro? Tes. Hah? Mana? Halo? Tes. Menurutku tapi enggak suara saya.
Tes. Tes. Selamat sore Pak Jul. Selamat sore Pak Sis. Pak Jul masih di mute itu mic-nya Pak, nggak dengar. Iya. Masih di Bagaimana? mute Pak Jul. Iya. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Pak Dwi sehat Pak Dwi. Alhamdulillah. Teman-teman peserta semoga sehat semua ya. Amin. Amin. Pak Sis, Ya. Pak Jul, Pak Dwi. Pak Ya. Teki, Ya Pak Teki. nih, Selamat Teki. bergabung Pak Teki. Selamat bergabung. Ini kalau saya lihat sambil nunggu teman-teman ya. Kalau saya lihatnya ada Ibu Diana Yuliawati. Iya, Ini, Bapak. ya Bu dari Assalamualaikum. Salam dari SMK mana Bu? SMK 1 Madiun, Bapak. Oh, nggih. Raden Oh, Madiun nggih. Siap, nggih. Kalau saya lihat lagi yang cewek, maaf nih bapak-bapak saya melihat yang cewek dulu nih. Jangan sensi nggih. Ada Bu Neni, Bu apa? Mbak nih ya. Melihat gambarnya sih kayaknya masih muda. Bu Neni mungkin. Oh, kayaknya mungkin masih Channel kayak apa-apa yang bikin zoomnya. ini kalau saya lihat cuman fotonya cover ini. Pak Munawir. Halo Pak Munawir. Pak Munawir Halim. Ciliknya kan. Mic-nya. Sorry. Tunggu guys. Ini sudah muncul lagi gambar fotonya Pak Bambang Purnomo. Halo Pak Bambang. Dari SMK mana Pak Bambang? SMK 3 Tanjung Rogot Pak, Kaltim. Kalimantan Timur Pak. Wes, Oke Pak. Oh. Kalimantan Timur. Berita COVID seperti apa Pak di Kaltim Pak? Tiap hari ada pengumuman di masjid Pak. Waduh. Berita gitu aja Pak. Iya ya, kalau kami di Lampung bulan kemarin Pak yang kencang bener setiap hari itu. Ya ini udah mulai kurang. Alhamdulillah Pak sudah mulai kurang dan semoga sudah mulai geser lah. Ini teman saya udah 2 nih Pak jadi korban. Udah berpulang. Waduh, Innalillahi. teman sekolah Pak? Ya guru Pak, guru di sekolah, guru apa? Pendidikan sama guru PPKN. Oh gitu. Umurnya baru 40-an lebih. Belum sampai 50. Padahal udah vaksin ya Pak? Sudah Pak, sudah. Jadi memang vaksin itu tidak mengambilkan untuk kalau memang tidak tertular ya ternyata memang. Karena saya sendiri mengalami kemarin, saya sudah vaksin 2 kali ternyata ya sedikit merasakan merasakannya lumayan ini sangat terasanya setiap hari dengar berita duka itu yang tambah kita ngedrop gitu kayaknya. Ya, ya. Ini kita sudah jam 16:06. Partisan 42. Bagaimana Pak Jul, Pak Teki, Pak Dwi? Aku udah mati kan? Oke, silakan. Mau Kita mulai ayo, ya. mau nunggu boleh. Karena di grup kami memantau kasihan teman kita yang timur Pak katanya. Oh iya, kalau, betul. bisa ketumbur maghrib katanya begitu. Ya, ya, betul. Iya. Silakan kalau mau. Ya, Pak Yoga, Pak Ferry siap. Siap ya. Mohon izin semuanya Pak narasumber
terus teman-teman sejawat, teman-teman peserta, Bapak Ibu, siswa-siswi yang berbahagia, kita mulai untuk pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-6 ya, 6 ya. Ingat saya yang ke-6 ya, yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore untuk teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya. Perkenan saya untuk membuka acara hari ini, pelatihan KKKC kita dalam materi Building 3G, pertemuan yang ke-6. Nanti seperti biasa materi akan dipaparkan oleh Pak Dwi, melanjutkan materi yang kemarin tentang aplikasi. Seperti biasa kami mohon mic di unmute supaya kita bisa mendengarkan paparan dari Pak Dwi lebih jelas, yang mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Jul, Pak Teki. Dan seperti biasa juga tanya jawab nanti sudah kemarin di send oleh para narasumber. Kami mohon persiapan tanya jawab untuk hari ini nanti bisa dimunculkan semua. Yang kami harapkan kebanyakan dari kemarin pertanyaan dari teman-teman peserta yang sudah begitu memahami tentang aplikasi. Saya rasa teman-teman yang mungkin baru untuk aplikasi ini banyak yang perlu ditanyakan. Mungkin apa yang mau ditanyakan apa itu belum sampai atau bagaimana atau belum terpikirkan, makanya dimohon pertemuan kemarin untuk kemungkinan ada pertanyaan dari teman-teman yang basicnya dari jurusan lain, supaya waktu kita lebih padatkan, kita mulai. Waktu sepenuhnya kami serahkan ke Pak Dwi. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Sis. Selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu sekalian di seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-6. Pertemuan yang ke-6 ini adalah kita akan mencoba peralihan ya. Peralihan dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Nah, dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita sudah memberikan arahan-arahan atau sebagai bantuan-bantuan menuju bentuk yang diinginkan, gitu. Itu nanti tergantung kepada tugas-tugas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta adik-adik sekalian. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita masih membahas mengenai gambar-gambar 2 dimensi sederhana. Nah, dari 2 dimensi sederhana kita akan lanjut menuju kepada gambar 3 dimensi untuk yang sekarang. Nah, sebagai pengulangan, saya bisa ungkapkan bahwa yang kita pakai saat ini adalah aplikasi-aplikasi yang freeware atau open source. Meskipun begitu, mereka membatasi waktu. Jadi ketika waktunya habis nanti kita harus memasukkan serial number lagi, itu tidak masalah. Sebab apa?
nanti pada aplikasi di lapangan tentunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian tetap menggunakan file yang sebetulnya kita tuju nanti ya, itu AutoCAD tentunya dengan catatan AutoCAD yang sudah berlisensi. Nah, itu nanti di sekolah masing-masing ya. Nah, begitu juga nanti kepada aplikasi 3 dimensinya. Nah, aplikasi 3 dimensi sekarang ini adalah menggunakan SketchUp Make. Nah, dengan keterbatasan SketchUp Make yang masih freeware, ada beberapa keterbatasan nanti saya ungkapkan. Namun, tidak perlu berkecil hati, karena ini hanya sebagai pelatihan dasar. Pelatihan dasar ini adalah untuk mengetahui atau membantu dari tugas-tugas Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adik-adik sekalian dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke dalam NanoCAD ya. NanoCAD kembali. Izin share. Nah, kemarin itu kita sudah membuat berbagai macam bentuk dasar dengan beberapa masalah-masalah yang sudah ditanyakan kepada kami sebagai pemateri. Apa-apa saja kendala yang ada dalam hal peserta mengerjakan tugas. Nah, salah satu di antaranya adalah, Pak, bagaimana caranya jika kita ingin membuat ukiran? Nah, beberapa pertanyaan lagi, Pak, bagaimana caranya kita membuat furniture? Kemudian, dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan kami berikan waktu bertanya dulu dengan permasalahan-permasalahan masing-masing peserta sebelum kita masuk ke dalam 3 dimensi. Seperti kemarin ya, ini salah satu contoh Pak, untuk membuat ukiran itu seperti apa sih alat bantunya. Nah, kita berikan alat bantu yang disebut dengan smooth polyline atau SP line. Kemudian bagaimana cara membuat denah tampak dari furniture sederhana, misalkan kemarin tuh membuat meja gitu ya. Nah, ini kita bantu untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta adik-adik untuk mengerjakan tugasnya. Nah, sebelum kita berlanjut, nah saya sesuai dengan pertemuan berikutnya sebelumnya, sesuai dengan pertemuan sebelumnya, kita membuka dulu pertanyaan mengenai 2 dimensi yang tentunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, kami buka dulu pertanyaan sebelum masuk ke 3 dimensi. Apa kesulitan-kesulitan seperti kemarin ada beberapa kesulitan yang kita berikan solusinya. Baik, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan serta adik-adik untuk menanyakan mungkin ada permasalahan yang ada. Terima kasih. Silakan. Monggo silakan untuk teman peserta. Mungkin sebentar Pak, mohon izin menutup pintu sebentar. Iya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Silakan untuk peserta kalau mungkin ada yang mau bertanya tentang kendala-kendala hari kemarin sebelum nanti Pak Dwi melanjutkan. Silakan raise hand, mungkin ada yang mau. Ya, silakan. Bertanya. Silakan raise hand dulu. Siapa tahu ada yang bertanya sebelum kita masuk ke materi 3 dimensi. Tidak ada? Kayaknya tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, baik. Jika begitu, kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu materi 3 dimensi. Ya. Nah,
mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya sudah mengetikkan ke dalam website apa yang disebut dengan SketchUp Make, ya. Pada awal pertemuan sudah kami berikan linknya. Nah, itu tinggal di klik saja, itu langsung masuk ke dalam aplikasinya. Itu aplikasi yang tidak berbayar atau free atau open source, ya. Baik, kita masuk ke dalam aplikasi SketchUp Make, ya. Mungkin sudah Bapak dan Ibu ketikan di website, itu ada yang namanya app.sketchup.com. Nah, nanti keluarnya itu akan seperti ini. Bisa kelihatan, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini adalah aplikasi SketchUp. Aplikasi SketchUp ini adalah alat bantu menggambar 3 dimensi. Nah, ada beberapa yang harus diketahui dari aplikasi SketchUp yang dibuka di web seperti yang sekarang dibuka ini, kemudian aplikasi berbayar yang diinstal ke dalam komputer. Sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaannya, hanya berbeda interface-nya saja. Ini menu-menunya ada di kiri gitu ya. Nah, kemudian ada di sebelah kanan juga ini, ya, itu aja perbedaannya. Semua fungsi-fungsinya sama, hanya ada beberapa kelemahan karena ini adalah aplikasi yang tidak berbayar atau gratis gitu. Nah, apa saja kelemahannya nanti saya utarakan. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan apa-apa saja yang ada di dalam SketchUp Make ini. Yang pertama, kita akan melihat beberapa kursor, ya. Ada kursor X, ya. Ini kursor X itu yang mohon maaf, ini kursor Y, ya. Kursor Y itu yang berwarna hijau, kemudian kursor X itu yang berwarna merah, kemudian kursor Z itu yang berwarna biru, ya. Kenapa ini ada 3? Karena kita berpatokan pada gambar 3 dimensi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ketika kita membuka SketchUp, ada tergantung kita menggunakannya SketchUp berapapun itu selalu ada orang di sampingnya. Nah, itu sebagai salah satu tiap SketchUp mengeluarkan versi-versi baru, orangnya selalu berganti-ganti. Ini adalah, kalau saya telusuri melalui Google, ini adalah orang-orang yang ikut mendevelop SketchUp, gitu ya. Setiap SketchUp berganti versi, orangnya pasti ganti-ganti. Nah, itu bisa kita lihat, ini tuh siapa namanya, ini namanya Tai. Ya. Kemudian nanti di SketchUp versi lain lagi ada namanya misalkan Emily dan sebagainya. Itu semua berbeda-beda orang. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa tools sebagai tools menggambar, juga untuk mengedit, ya. Semua ada di sebelah kiri. Nah, untuk yang SketchUp terinstall itu ada di sebelah atas, ya. Itu standarnya. Yang di atas mau dikekirikan bisa, tidak masalah. Ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada beberapa tools juga. Ada yang namanya entity info. Apa entity info itu nanti saya akan jelaskan. Kemudian ada yang dinamakan instruktor, itu apa? Nanti kita jelaskan masing-masing. Nah, nah,
untuk pertama kali kita menggambar, kita akan kita akan setting dulu unit dari SketchUp-nya dengan cara mengklikkan, ada di sini ada info ya, model info. Itu kita akan membuat beberapa opsi. Yang pertama, formatnya kita buat sesuai dengan yang kita inginkan ya. Misal kita terbiasa dengan membuat dengan meter, nggak masalah, kita klik meter ya. Kemudian presisinya mau sampai seberapa? Biasanya saya jika tidak menggunakan dua di belakang koma, saya menggunakan 3 di belakang koma. Bebas Anda bisa menggunakan opsi apapun ya. Tapi ini yang sering saya lakukan. Nah, setelah itu untuk SketchUp berbayar, kita sudah membuat beberapa contoh gambar yang kemarin ya. Nah, itu tuh untuk yang berbayar tuh bisa dengan cara import. Kalau di SketchUp berbayar itu ada menunya, menu import file, import gitu ya. Kalau di sini ada di sini. Ada strip 3. Nah, ini kita klikkan. Nah, ini ada import. Importnya di mana? Di My Device. Nah, ada tapi-nya. Karena ini adalah versi yang tidak berbayar, dia hanya bisa mengimport yang file raster saja. File raster itu apa? File raster itu JPG, BMP, ya, TIFF, macam-macam. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada GIF, ya, ada JPG, ada dan lain-lain sebagainya sampai dia kepunyaan dia sendiri yaitu SKP, ya, SKP. Nah, ini adalah kelemahan dari SketchUp yang tidak berbayar. Nah, adapun yang berbayar itu kita sudah bisa mengimport beberapa file seperti terlihat di sini, bisa import dari 3ds, DAA, DEM, DWG, DXF, PMZ, ya, STL, dan lain sebagainya. Nah, untuk belajar kali ini, pada awal kemarin kita menggunakan gambar-gambar dua dimensi, kita aplikasikan dengan gambar 3 dimensi dengan cara menggambar ulang. Menggambar ulang kenapa? Karena gambar-gambar kita masih sederhana. Nah, mungkin masih ingat gambar-gambar kemarin, kita sudah mencoba denah dengan beberapa komponen. Di sana ada dinding, kemudian ada pintu, ada jendela, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tidak berbayar ini, mau tidak mau kita akan menggambar secara manual kembali. Nah, kita coba ya, di sini sudah ada beberapa tools. Tools yang pertama yang akan kita coba adalah tools rectangle. Kalau di CAD itu kita harus mengetikkan atau mengklik icon, ya. Kalau di sini cukup ketikkan icon saja, ya. Kita bisa memilih berbagai macam. Ada rectangle, ya. Kemudian ada circle, ya, macam-macam. Ada rotate rectangle, ada polygon, ada 3D text. Kemarin itu kita sudah membuat denah sederhana. Kita buat ulang karena ini sederhana. Kemarin masih ingat mungkin secara luasan denah kita mempunyai luas secara kotak itu 6x6. Nah, sekarang kita buat saja. Sama perintahnya, kita tinggal ketikkan 6,6. Nah, begitu. Ya, ini sudah kita membuat kotak 6,6. Ya, silakan sambil praktek. Kemudian kita ada pengurangan dengan menggunakan garis. Karena masih ingat kita kemarin tuh kotak ini kita bagi dua, ya. Ini ada line,
Kemudian ada apa yang kita sebut dengan smooth polyline. Ya. Ada kalau di SketchUp itu namanya freehand. Ya. Kita coba dengan menggunakan garis, ya. Garis itu ada gambar pensil. Nah, ini akan otomatis ketika kita klik agak tengah, dia otomatis snap-nya jalan sendiri. Itu akan terlihat tulisan midpoint. Ya, kalau di ujung dia end point. Nah, kemarin kita bagi dua ya. Dari sini kita mundur ke belakang sejauh 1 meter, kalau nggak salah 1 meter, kita ketikkan 1, lalu kita ketikkan enter. Kemudian kalau ke samping, karena dia bersamaan dengan aksis X, nah, karena dia akan otomatis berwarna merah, ya. Nah, kita ketikkan di sini. Nah, kita sudah hampir jadi. Nah, mana file garis yang tidak perlu bisa kita hapus. Cara menghapusnya adalah dengan mengklikkan gambar penghapus ini. Ya. Kita klik gambar penghapus ini, kita klik garis yang tidak kita inginkan, misalkan ini. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian offset juga ada di sini. Memang ini interface-nya kurang familiar, jadi kita bisa mengeksplor sendiri. Nah, offset ini ada yang tools-nya seperti ini, toolbar-nya seperti ini. Ini offset. Nah, kita klikkan, ya. Kemudian kita mau offset kemana? Ke dalam atau keluar? Nah, kemarin sudah kita belajar dengan menggunakan offset care, ya, sama saja. Karena tebal dinding itu adalah 15 cm, maka jika dibagi 2, maka dinding tersebut menjadi 0,075 atau 7,5 cm ke dalam dan keluar, ya. Kita klikkan ke dalam sejauh 0,075. Nah, ini. Jika kita akan mengklik keluar dengan garis yang dalam, tentunya jaraknya nanti garis asnya. Kita klik keluar sejauh 15 cm atau 0,15. Nah, seperti itu. Ya, kita semakin hampir jadi. Kemudian garis tengahnya, Pak, saya sudah tidak perlu, ya, tinggal kita hapus. Garis tengahnya kita hapus. Garis tengahnya kita hapus. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail 3 dimensinya. Sebelumnya kita buat teras dulu, ya. Kita offset lagi keluar, anggaplah misalkan 1 meter. Kita ketikkan 1 lalu enter. Jadi kita sudah mempunyai dinding 2 dimensi, teras 2 dimensi, lantai 2 dimensi. Nah, sekarang sebelum masuk dengan aksis Z atau 3 dimensinya, bisa diikuti semua, ya. Kira-kira bisa, ya? Wah. Bisa, ya? Oke. Sekarang kita akan menarik 3 dimensi ke atas. Tools untuk push dan pull atau menarik dan mendorong, itu ada logonya seperti ini. Toolbar-nya seperti ini. Kita klik ini, push pull, ya. Mana yang akan kita tarik? Itu adalah dindingnya, ya. Jadi dindingnya, kalau misalkan belum terselect, biasanya masih putih seperti ini. Kalau kita terselect, sudah ada dia pitik-pitik. Nah, gitu. Yang
akan kita naikkan adalah dindingnya. Jadi dindingnya itu kita klik sekali, lalu kita naikkan ke atas. Sejauh yang kita inginkan. Misalkan yang kita inginkan 3 meter, misalkan. Kita ketikkan saja 3, lalu enter. Nah, ini 3 meter. Ya, seperti itu. Untuk mengecek, ya, ada yang namanya ruler. Juga kita bisa mengecek dengan menggunakan tools ini, polyline ini. Tapi jangan kita klikkan, hanya kita klikkan 1 kali saja. Ya, jadi kita ingin tahu berapa sih jarak dari bawah ke atas. Kita klik sekali saja. Lalu kita tempelkan ke atas. Kita lihat di bawah kanan, itu berapa meter? Itu 3 meter. Jadi di bawah kanan ini ada, ya, di bawah kanan ini ada. Klik sekali di bawah, lalu tempelkan ke titik ujung yang kita inginkan tahu berapa itu jaraknya. Terlihat itu jaraknya 3 meter. Ya. Kemudian lebarnya ini, karena ini adalah garis luar, maka dia lebih besar dari 15 cm. Makanya di situ tertera 6,15. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan gambar rumah sederhana. Ya. Kita pindahkan dulu orang ini dengan cara move. Ya, ini ada move itu kayak cross gitu. Nah, ini bisa kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak-bapak bertanya, kok ini ada jeda gitu. Nah, ini ada jeda. Ini bisa kita matikan, Pak. Atau bisa kita atur move seberapa jeda, ya. Langkahnya, snap-nya. Itu adanya masih di sini. Nah, ini length snapping, ya, kita bisa atur intervalnya berapa. Kalau tadi itu per 1 meter ya loncatnya, ya. Itu kalau kita uncheck ini, maka snappingnya dia akan hilang. Nah, dia tidak akan snap lagi, dia hilang, ya. Jadi kita bebas mau seberapa langkah kita bebas. Misi Pak Dwi. Ya, silakan. Pak, itu kalau length snapping itu kalau ada yang di full versi dia di mana, Pak ya? Ada di unit. Jadi Bapak ketikkan ada di atas itu yang namanya animation. Oh iya, Pak. Ada. Di unit Pak ya? Bukan. Bukan di unit. Animation justru. Bapak lihat di apa itu view, kalau nggak salah ada view. Ada kelihatan view nggak? Ada, Pak. View, kemudian yang paling bawah itu ada animation. Ada. View, diklik, kemudian paling bawah itu ada animation. Ada apa? Halo? Pak, siapa baru? Pak Heru ya? Iya, Pak. Nah, Pak Heru? Iya, masih digulung ke bawah sebentar, Pak. Iya. Oh, Bapak, silakan lanjut apa ya, Pak? Silakan. Oke. Ya. Nah, untuk menjawab itu, view, animation, kemudian di sana ada setting. Nah, settingnya nanti Pak Heru pilih unit. Nah, unitnya di situ yang bisa dirubah-rubah ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin itu sudah kita tahu cara membuat pintu. Nah, pintu kita buat dengan cara 3 dimensi. Untuk membuat pintu secara 3 dimensi,
kita harus tahu dulu tingginya seberapa. Lalu kita nanti buatkan kusen. Ya. Kita klikkan ini line tadi. Ini gambar pensil. Kemudian di mana pintu akan kita buat. Misalkan kita klik di sini, lebarnya misalkan 1 meter, nggak apa-apa. 1 meter, klik 1. Ya. Setelah itu nanti kita ada bekasnya. Nah itu berwarna hijau nanti ada bekasnya. Ya. Jadi kalau kita dari luar, kita klikkan situ, nah itu ada bekasnya, warna hijau. Kemudian kita klikkan lagi ke atas, tingginya mau seberapa? Misalkan 2,4 boleh. 2,2 boleh. Ini 2,2 ya. Kemudian kita tutup. Oke. Nah, setelah itu kita gunakan push pull. Ini tadi ya. Kita klikkan push pull. Ini kita dorong keluar sejauh tebalnya dinding berapa? 15 ya. Kita ketikkan, bisa dengan kita ketikkan 15 atau dia otomatis on face, nanti kelihatan. Nah itu dia on face. Ketika kita klikkan push pull ini, otomatis dia akan bolong. Otomatis dia akan bolong seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana dengan jendela? Sama saja, kita misalkan mau membuat jendela dengan ketinggian yang sudah kita tentukan ini. Biasanya jendela itu tingginya sama dengan pintu. Cara mudahnya adalah menggunakan garis bantu dengan gambar pensil ini. Kita tarik dari ujung pintu ini ke sini, kemudian ke sini, lalu ke sini. Nah, ini adalah garis bantu. Biasanya yang standar itu dari bawah ke atas itu sekitar 80 cm. Boleh kita klikkan ke atas 80 cm berarti 0,8. Ya. 0,8 kita tarik garis ke kanan. Kemudian kita akan buat jendela. Ya. Jendelanya misalkan titik tengahnya adalah ini. Nah, lebarnya mau berapa? Saya mau semeter, Pak. Boleh. Semeter itu artinya 50 kanan dan 50 kiri. Bisa kita kopikan, bisa juga kita buat dengan garis bantu. Ya, tujuannya garis bantu. Kita klik di sini 50 cm ke kanan, 0,5. Seperti itu. Nah, nanti ada garis hijau. Kita tarik garis ke bawah. Kemudian dari tengah ke kiri lagi. Biasanya suka ada bekasnya. Nah ini dia. Ya, dia nge-snap sendiri otomatis. Setelah kita membuat garis-garis dasar ini, kita bisa menghapus garis-garis yang tidak perlu dengan cara mengklik eraser ini, penghapus. Ya. Ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ya. Nah, kita sudah dapat jendelanya. Ya, jendelanya sudah dapat. Ngebolonginya gimana, Pak? Ya seperti tadi, dengan menggunakan push pull. Ya, klik push pull, kita pilih, kita dorong sejauh 15 cm atau hingga dia mendeteksi face-nya. Nah itu dia kelihatan on face. Ya, jangan terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam, hasilnya dia malah jadi nongol ke dalam atau ya. Sampai kelihatan on face saja, atau kita ketikkan 0,15. Kalau sudah kelihatan on face, kita klik saja, dia bolong sendiri. Seperti itu. Bisa ditangkap Bapak-Bapak dan Ibu ya? Bisa Pak, bisa. Oke. Asik Pak kayak ini. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan lantai? Ya sama. Kalau tadi pintu jendela itu didorong, kalau lantai itu ditarik. Misalkan
teras ini saya mau tingginya 10 cm, Pak, boleh. 10 cm, kita klik di sini, lalu kita naikkan 10 cm. 10 cm itu adalah 0,1. Nah, kemudian garis dalamnya biasanya dia lebih tinggi dari lantai luar. Kita klik ini, kita samakan dengan ini. Nah, dia on face, otomatis 10 cm. Bapak lihat ke kanan bawah itu ada tulisan 0,1 meter. Ya. Nah, biasanya lantai dalam itu lebih tinggi, misalkan lebih tingginya 2 cm atau 3 cm, boleh. Klik, lalu kita naikkan ke atas, kita ketikkan saja 0,03. Nah, dia lebih tinggi sedikit ya. Nah, jadi kita sudah mempunyai gambar dinding, bolongan pintu, bolongan jendela, dan teras. Kemudian ada pertanyaan, Pak, itu kan tadi terasnya dinaikkan 10 cm, otomatis si ketinggian pintu dan ketinggian jendela itu akan berkurang 10 cm. Oke. Kita akan naikkan bolong pintu ini 10 cm. Kita tarik saja, dorong saja ke atas. Dorongnya seberapa jauh? 10 cm. Kita ketikkan 0,1. Nah, seperti itu. Jendela juga kita naikkan 10 cm. Ketikkan 0,1. Karena ini naik 10 cm, otomatis ini sisanya hanya 70 cm. Ya. Kita cek. Kita cek. Ini ke bawah. Ya. Ini ke bawah. Nah, kita Bapak-bapak dan Ibu lihat di kanan bawah ada tulisan lengthnya 0,7. 0,7, artinya 70 cm. Itu berarti harus kita naikkan 10 cm. Ya, dengan menggunakan pull dan push. Kita ketikkan 0,1. Nah, kita cek lagi. Betul belum? Sudah 80 cm. Kita lihat kanan bawah, sudah 80 cm. Ya. Nah, dari sini. Oke. Nah, kemudian pintunya mau di mana lagi? Mau di belakang, Pak? Boleh. Tadi sudah kita membuat dengan ketinggian yang sudah kita tentukan, tapi ketinggiannya tidak dari teras kan ya. Kita samakan saja. Jadi lebarnya 1 meter ke kiri ya 0,1. Nanti ada tanda hijau. Oh sorry 0,1. Maaf. Kita undo. Ini ada undo ya. Bukan 0,1 tapi 1 meter. Kita ketikkan 1. Nah, nanti bekasnya ada tanda hijau. Nah, jadi kita tarik ke atas setinggi jendela ini, setinggi jendela ini. Nah, agar kita menginginkan garisnya tegak lurus ke atas sesuai dengan aksis Z, ada tanda panah ke atas di dalam keyboard. Kita ketikkan saja sekali, klik. Gitu. Nah, ini otomatis nih. Mau di ke kiri kanan kan, itu jadi atas bawah saja. Karena kita menginginkan ketinggian dari pintu ini. Nah, ya, ketinggian pintu ini atau jendela ini sama saja. Tapi dia akan membuat garis ke atas dan ke bawah. Ya, kita klikkan saja ini di pintu ini, klik. Nah, setelah itu kita sambungkan ke kanan sesuai dengan aksis merah. Itu kita bolong sampai on face. Nah, dia bolong. Kita punya pintu belakang, kita punya pintu depan, dan jendela. Ya. Bisa diikuti sampai sini ya. Kalau bisa, saya melanjut.
Oke, kita lanjut. Kita masuk dengan membuat ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan jurusan bangunan. Ini semua perintah-perintah ini berlaku universal, ya. Jadi kalau misalkan bapak-bapak dan ibu bukan jurusan bangunan, saya jurusan mesin, ya nggak masalah. Kita misalkan gambar dengan bentuk ukuran yang sudah terukur gitu, kemudian menggambar bentuk bebas, ya. Di tengahnya mau ada bolong Pak, boleh. Ini ada lingkaran, buat sesuatu lah ya. Kemudian kita spool, itu. Ini otomatis bolong untuk mesin atau buat apa kayaknya. Nah, ini sebetulnya perintah-perintah membuat bangunan ini sudah mewakili menggambar di luar gambar bangunan. Paham maksud saya? Nah, bagaimana dengan membuat kusennya? Cara membuat kusen agar tidak mengganggu gambar yang sudah kita buat, dinding yang sudah kita buat. Caranya adalah kita select semuanya, khusus untuk bangunannya saja. Ya, kita klik kanan, ya, kita buat grup, make group. Jadi kalau kita klik, ini jadi satu grup. Untuk apa? Nanti kalau kita coret-coret, bentuk dasar ini tidak akan terganggu. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat kusen. Kita akan buat kusen. Kusennya sederhana aja, nggak usah pakai sepeneng ya, supaya cepat. Kita buat rectangle atau kotak. Kita klikkan. Ukurannya adalah misalkan 15 kali 0,5. 15 0,15, 0,05. Enter. Nah, ini jadi. Ya. Kemudian cara mengkopikan objek, kita select aja objeknya. Ya. Ini kita bisa kopikan ke kanan atau kemanapun. Ya. Caranya adalah dengan menggunakan tools move ini. Ya, move ini hanya kita pijit kontrol di keyboard, kita pijit kontrol. Ya, mana base point-nya? Misalkan di sini. Nah, kalau tidak dipijit kontrol begini. Tapi kalau dipijit kontrol, nah dia tinggal dia. Saya pijit kontrol lagi, hilang dia. Saya pijit kontrol lagi, nah dia tetap ada. Ya. Setelah itu, baru kita push pull ke atas. Push pull ke atas setinggi jendela tadi. Pintu. Ini pun begitu. Kalau kita klik 2 kali, dia akan otomatis meninggikan setinggi dari perintah yang sebelumnya. Kita coba. Kita double klik. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian untuk menyambungkannya, tinggal kita berikan garis bantu setinggi 5 cm lagi. Senti ke bawah, 0,05. Nanti ada tanda hijau. Nah, itu dia. Tarik garis menuju ke Y. Lalu kita tarik dengan menggunakan push pull. Ini kusen kita sudah jadi. Ada beberapa garis yang tidak perlu, tinggal kita hapus. Ya. Nah, ini hapus, di dalamnya juga dihapus. Itu. Kusennya sudah jadi. Bagaimana dengan daun pintunya? Perintahnya untuk mempermudah itu di double klik seperti yang tadi atau di select, ya, di select. Select seperti itu. Atau kita double klik, kalau tidak di select double klik. Nah, itu select semua. Oke.
Kita select semua, kita grouping lagi. Nah, ini adalah grup dari kusen. Ya. Nah, kemudian kita akan membuat pintu. Ya. Kita tinggal buat kotak saja. Dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Pintu kemarin sudah diketahui oleh semua. Pintu itu adalah tebalnya 4 cm. Kita tinggal push pull keluar. Titik 04. Nah, ya. Kita tinggal double klik, kita group lagi. Nah, untuk apa? Misalkan kita mau menggambar pintu ini dalam keadaan terbuka, bisa. Ya. Ada fasilitas yang namanya rotate. Ya, yang namanya rotate. Ini dia. Ini rotate, kita klik. Nah, engselnya ada di sini kan? Engselnya ada di sini. Ya. Kita mau pintunya terbuka, bisa. Pintunya jadi terbuka. Mau terbuka segimanapun bisa. Gitu ya. Ini kemudahan kita menggunakan grouping tadi. Ya. Ini kita buat pintu. Nah, pintu dan jendela ini sudah harus menjadi satu kesatuan. Bagaimana caranya? Ya, kita grouping lagi. Kita select semua, kita klik kanan, lalu kita group. Ya. Kemudian kita bisa kopikan ke pintu-pintu yang akan kita pasang. Misalkan tadi untuk mengkopikan kita harus menggunakan tools move ini. Ya. Namun kita harus sambil memijit kontrol. Nah, kalau tidak dipijit kontrol seperti ini. Tapi perhatikan kalau saya pijit kontrol sekali, nah itu tetap ada pintunya. Saya pijit lagi kontrol, hilang ya. Jadi statusnya move. Kalau kita pijit kontrol, statusnya adalah copy. Ya. Kita masukkan ke sini. Oh Pak, kalau begini, itu berarti pintunya membukanya keluar. Oke. Untuk memirrorkan atau memflip objek, kita tinggal pilih. Pak, saya minta bantuan Pak, saya mau bilang lagi meeting. Iya. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Oke, kita teruskan. Untuk memirror, kalau tadi kan pintu ini membuka keluar ya, supaya pintu ini terlihat membuka ke dalam, kita tinggal klik kanan, ada fasilitas yang namanya flip. Nah, flip along. Flip along sesuai dengan garis hijau. Nah, dia akan pintunya sudah memirror sendiri, jadi dia ada membuka ke dalam. Ya. Ini adalah untuk membuat gambar pintu. Bagaimana dengan jendela? Ya, sama saja. Ini sudah menjadi satu objek, ini menjadi satu objek. Nah, untuk membuat jendela, sama juga. Kita pergunakan rectangle. Lalu kita offset. Ya. Offset tadi, maaf. Ini. Offset sejauh 5 cm.
luarnya mungkin ini belum perlu, kita delete. Lalu kita push pull ke dalam. Sejauh 15 cm. Kita cek. Kusen kita sudah jadi. Kusen kita sudah jadi. Kita berikan fasilitas grouping tadi. Ya. Kemudian daun jendelanya sama juga seperti barusan. Kita bikin rectangle. Kemudian kita offset. Kita akan sejauh 10 cm misalnya, atau 8 cm. Nah, tengahnya pun perlu. Kita push pull ke dalam sejauh 4 cm. Kemudian kita grouping lagi. Lalu kita buat kaca rectangle juga. Hanya kalau kaca kita tinggal move ke arah dalam. Jauh 2 cm atau di tengah-tengah. Ini udah jadi semua ini. Ya. Nah, untuk atap mungkin nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum ke atap, kita akan membuat bagaimana caranya memasukkan material. Ya. Material itu ada tools-nya di sini. Nah, ini dia. Material ini ada yang ikonnya seperti ini. Ini kita klik, ya. Maka dia akan keluar material. Materialnya itu bisa bermacam-macam. Bisa bermacam-macam. Ada yang pewarnaan, kemudian ada yang lain-lainnya juga, gitu ya. Kita misalkan untuk yang awal ini kita pergunakan material-material yang warna dulu. Ya. Kita klik misalkan jendela ini kacanya warnanya biru, seperti itu. Dan itu kita bisa edit. Tapi editnya ini yang berbayar. Gitu. Kita bermain warna aja dulu ya. Kita bisa download juga material-material lain yang kita inginkan. Cara ini macam-macam. Di websitenya juga ada. Ya. Ini ada apa ini? Ada brick, cladding, warna, dan lain sebagainya. Ini warna. Kemudian glass. Kita bisa klikkan ini, kita ganti mau pakai glass. Bisa. Nah, jadi agak transparan ke dalam. Seperti itu. Halo, masih on semuanya? Masih Bapak. Masih Pak, masih. Ya. Ya, Pak. Lanjut. Aman. Sip Pak, ini aman, apa namanya, menarik ini Pak, makanya. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Oke, itu material ya. Ada kaca, ada landscaping. Misalkan ini sekitarnya pengen ada rumput Pak, boleh. Kasih rectangle aja. Ini rectangle ke sini. Kemudian ini kita lebihin lebih lebar gitu sejauh 4 meter. Jadi 8,15 kali 4.
Nah, garis ini nggak perlu, ya hapus aja. Pengen ada rumput, ya kita klikkan aja. Nah, ini jadi rumput. Ya. Mau kita ganti material. Interupsi Pak Dwi. Ya, silakan. Dari Pak Sambil istirahat. Sudah terlalu banyak ini materi ini, Pak. Siap. Saya save dulu ya. Ya, sambil tanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, terima kasih untuk tadi mungkin di depan sudah dijelaskan apa yang saya dengar mungkin. Ya, itu gambar orang itu sebetulnya ada fungsinya atau sekedar mainan atau bagaimana, Pak? Itu saja. Ya. Siap. Ya, itu Pak. Pak Heri. Pak Heri. Ya. Pak Heri, saya coba share lagi ya. Gambar-gambar itu disebutnya komponen, Pak. Orang, mobil, pohon, binatang, itu semua disebutnya komponen kalau di SketchUp. Ya, ada fasilitasnya. Sebentar. Nah, ini dia. Yang ada kotak 3 ini, kita klik saja. Nah, ini banyak sekali ininya apa? Macamnya. Ini tadi namanya tie ya. Di 3D Warehouse itu banyak sekali model-model yang bisa kita download, bisa kita upload ke model yang sudah ada mobil, ada orang, gitu ya, macam-macam sekali. Itu 3D juga, Pak? Ada yang model 2 dimensi, tapi dia tetap menghadap kamera. Nah, seperti si orang ini. Orang ini sebetulnya 2 dimensi, dia gepeng. Tapi kemanapun kamera, dia akan menghadap kamera terus. Gitu. Jadi dia gambarnya ringan. Nah, manapun kamera menghadap, dia tetap menghadap kamera. Gitu. Dia statusnya dia itu komponen yang disetting tetap menghadap kamera, dan itu bisa kita buatkan. Itu hanya tidak sangat-sangat mudah sekali. Nanti kita coba. Sepertinya waktunya kita cukup untuk pertemuan selanjutnya. Warehouse gratis ya. Kalau di SketchUp yang diinstal itu sudah ada bawaannya. Sudah ada. Nah, ini masuknya di warehouse ya. Jadi apapun itu bahwa status orang, mobil, pohon yang di-download itu nanti sebagai komponen sebagai komponen pelengkap dari gambar-gambar yang kita buat. Itu sudah berukuran rata-rata ya, sudah berukuran 1:1 dengan yang kita buat gambarnya. Itu Pak Heri ya. Silakan mungkin sambil tanya ini supaya waktunya efektif. Kita masih punya 2 pertemuan lagi. Kita insya Allah ke depan ini makin seru nih pertemuan. Silakan yang lain. Mohon izin Pak Sis, jadi di sela dengan tanya jawab aja ya. Ya Pak, monggo Pak, ini kita bisa teruskan besok. Ini ada yang tanya di chat Pak. Oh ya. Sampel contoh kalau bikin pipa bentuk lengkung, karena kemarin ada mungkin perencanaan peserta ini mau bikin satu hal produk apa mungkin Pak untuk tugas akhirnya. Oke, siap. Untuk pipa yang lengkung, kita bisa menggunakan dengan garis ini dulu. Kita gunakan garis. Ada juga dengan menggunakan arc ya, nanti kita sambungkan. Nah,
Contoh, kita menggunakan garis sembarang ya, mohon izin. Karena kita hanya memberi contoh saja. Misalkan panjangnya 10 meter, kemudian belok lagi 3 meter atau 4 meter. Oke. Kemudian setelah itu, sebagai penghubungnya kita menggunakan arc ini. Nah, untuk menggunakan arc, sebaiknya kita tandai dulu supaya arc itu mempunyai sisi yang sama. Ini misalkan 1 meter gitu, atau 0,5, dan ini 0,5. Setelah itu kita buatkan arc. Nah, ini sudah jadi. Nah, garis yang nggak perlunya kita hapus. Oke, ini jadi acuan ya. Nah, di SketchUp itu ada yang namanya follow me. Follow me itu kita buat bentuk dengan mengikuti path atau jalur yang sudah kita tentukan. Nah, ini dia. Untuk membuat pipa, kita tentunya harus mempunyai bentuk bulat. Ya. Bentuk bulat dulu, kita buatkan bentuk bulat dulu. Sorry, saya kasih garis bantu dulu ya. Misal bulatnya ini diameternya 0,3. Sekarang aja. Lalu bentuk ini kita putar sejauh 90 derajat dengan aksis apa ini merah ini X ya. Putar. Untuk membuat dia menjadi aksis X, kita cukup klikkan tanda panah ke kanan, ya, otomatis dia akan aksisnya menjadi X. Lalu kita putar sejauh 90 derajat. Kita ketikkan saja 90. Kemudian setelah itu garis-garis yang tidak perlu itu kita hapus. Setelah itu kita move. Ini. Kamu ini menuju ke ujung dari garis ini. Ya. Setelah itu garis-garis yang tidak perlunya kita hapus. Nah, mohon izin untuk follow me, saya cari dulu karena tadinya saya tidak sampai ke materi follow me. Tapi ini pertanyaan bagus sekali. Nah ini dia, ini ada follow me. Nah ini. Ya, jadi bentuknya sudah kita dapat, kemudian jalurnya juga sudah kita punya. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan gini yang saya suka. Jadi kita menggunakan follow me ya. Ini dia. Klik follow me, objeknya ini, path-nya adalah ini. Dia ngikutin. Nah, ini untuk pipa. Bayang ya, Bapak penanya tadi Pak Heri. Ya, kalau mau bolong, ya. Kalau mau bolong ya tinggal kita berikan ketebalan saja atau bahkan ininya dihapus pun bisa. Ininya mau diberikan ketebalan bisa juga. Gampang. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ada lagi Pak, satu
pertanyaan lagi Pak nggih? Ya, boleh. Ini ada yang bertanya, misalnya membuat siku, dengan besi siku 3x3 Pak. Oh, iya. Oh, boleh. Sama juga. Ini membuat besi siku 3x3. Ini 3x3 itu anggaplah senti ya. Anggaplah senti. Kita buat dulu basicnya dengan menggunakan pensil ini. Ya, kita buat dengan rectangle juga bisa. Ya, rectangle 3x3 berarti 0,03, 0,03. Nah, ini dia. Kecil sekali ya, apa-apa. Lalu itu tadi kita akan membuat bantuan dengan menggunakan offset. Untuk menggunakan offset, tapi objeknya kita tentukan dulu. Misalkan yang di offset itu hanya ini dan ini saja, gitu ya. Lalu kita offset. Tebal berapa? Misalkan tebalnya 0,001, gitu. Ini 1 mili. Oh, terlalu tipis ya. 0,003. Nah, kemudian garis bantunya kita hapus. Setelah itu kita miringkan dulu. Kita miringkan dulu dengan cara rotate. Tadi rotate sudah tahu. Rotate-nya kita klik arah panah kanan. Ya. Kita putar 90 derajat. Kita ketikkan ini 90. Nah. Sudah, setelah itu tinggal push pull aja. Jauh berapa meter yang kita mau. Misalkan 3 meter gitu. Nah, ini udah jadi besi siku. Ya. Nah, misalkan tadi ininya biasanya kalau profil siku itu dia ada lengkungnya ya. Ya, kita tinggal pakai lengkung ini aja. Nanti tinggal dimodif. Ininya tinggal dimodif. Tinggal dimodifikasi sendiri, silakan. Oh, ini snapnya masih nyala. Ya, ininya tinggal dimodif saja. Oke, ada pertanyaan lain? Ada lagi ini, Pak dari di chat ini Pak. Lengkap Abdullah. Maaf Pak, kan di SketchUp itu komponen-komponennya sudah banyak. Bagaimana cara membedakan karya hasil sendiri dari awal tanpa bantuan komponen dari internet dengan yang hanya menggunakan komponen? Ya, ini pertanyaan bagus. Untuk mengetahui itu komponen yang kita buat sendiri dengan komponen yang hasil download dari internet. Tinggal dikasih nama aja. Misalkan kalau komponen yang kita buat sendiri itu namanya nama dengan bahasa Indonesia saja, karena rata-rata komponen yang kita download dari 3D Warehouse itu banyak sekali nama-nama yang sudah diinggriskan. Jadi meskipun yang nguploadnya itu orang Indonesia, ada beberapa yang sudah di bahasa Inggriskan. Kita gunakan komponen yang kita buat sendiri itu dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Itu cara membedakannya. Kemudian, maaf, tanya buat siku, bisa besi 3x3 sudah, bikin pipa sudah. Bikin pipa bentuk lekung ya, tinggal arc ya. Kita bikin bulat, nanti kita follow me. Yang bertanya untuk perang itu ada yang posisi duduk nggak Pak? Yang posisi duduk, yang posisi berdiri, yang posisi sedang bermain dengan binatang, banyak sekali. Tinggal di download aja. Yang lain. Bagaimana cara menggabungkan dua atau lebih objek 3D menjadi satu kesatuan atau grup? Nah, tadi sudah terjawab ya. Dengan cara menggrup.
Yang bertanya, Pak, hasil pekerjaan di SketchUp yang secara online, apakah bisa filenya disimpan di penyimpanan komputer? Bisa. Jadi nanti disimpan saja dulu di sini. Nanti itu bisa di-download. Nanti cara downloadnya di pertemuan selanjutnya saya kasih clue ya. Oke, Pak Sis, saya kembalikan ke Pak Sis. Siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Dwi. Semoga pertemuan hari ini semakin menambah wawasan kita semua, dan terima kasih peserta semua sudah mengadmut mic-nya. Kayaknya untuk pertemuan hari ini sangat menarik, Pak. Peserta sangat antusias kayaknya, dengan sangat antusias mengikuti. Mohon maaf tadi ada terganggu, tiba-tiba ada preman masuk, saya kaget. Ya Pak, nggak apa-apa. Nggak disengaja, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Berarti kita tutup Pak Dwi ya? Boleh, nanti kita teruskan di pertemuan berikutnya. Izin Pak Jul, Pak Teki mungkin ada Boleh. Boleh saya menambahkan sedikit, izin Pak? Silakan Pak, monggo Pak. Ya, ini hanya review saja Pak ya, artinya dari penugasan kemarin yang kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian dan siswanya ya, tercatat sudah saya mendapatkan 72 tema. Saya sangat appreciate sekali, saya sangat menghargai sekali usaha Bapak Ibu. Tapi saya rasa dari jumlah yang ada masih belum separuhnya ya Pak ya, karena ada 200 lebih, itu masih 78. Jadi saya mohon nanti selanjutnya bisa pada saat paling tidak setelah pertemuan pelatihan ini selesai bisa mengumpulkan mengumpulkan tema-tema tersebut ya, untuk yang belum gitu. Itu saja Pak saya mengingatkan. Dan kemudian jangan lupa kalau misalnya memang belum mendapatkan ide, bisa mencari ide-ide dari YouTube atau dari mana, atau apalah yang kira-kira menurut Bapak Ibu bisa diangkat dan kemudian mempunyai nilai dan manfaat, serta kalau dijual bisa mempunyai nilai jual. Demikian, karena saya ditekankan banget oleh Bapak pimpinan itu, hasilnya ini harus bisa mempunyai nilai rupiah dan mempunyai tanda bukti kalau itu sudah terjual gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Dwi dan kami semua pada hari ini sampai dengan saat ini bisa membawa masukan buat Bapak Ibu sekalian dan dapat memberikan manfaat, membantu untuk bisa mengembangkan karya yang gimana. Mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Halo? Ya Pak Jul, mungkin persoalan kemarin kan mungkin masih 7 sekian Pak ya, itu kemarin kan kita gabungan-gabungan Pak dari 200 sekian peserta itu. Iya, jadi dari peserta 200 sekian itu umpamanya satu sekolahan itu gurunya ada yang ikut 5, itu hanya bikin satu untuk rancangannya kemarin itu. Makanya mungkin baru segitu. Mungkin sudah sekian persennya lah Pak untuk tonton peserta yang ngumpul. Baik teman-teman peserta. Apalagi Pak, yang untuk sketsanya itu mohon bisa di-share ya, karena itu di-upload ke tempat sampai mungkin ya. Itu ada linknya, tapi kami ini nggak bisa buka gitu Pak, link sketsanya itu. Jadi mereka kan buat di Google Drive ya? Iya, Google Drive-nya betul. Oh ya Pak, ini sama admin kami sudah diperbaiki, insya Allah sudah bisa mulai dibuka sama jenengan. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak. Permisinya mungkin ya? Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Jul. Jadi himbauan dari Bapak narasumber, teman-teman peserta, monggo yang mungkin belum ngirim rancangan masih kita tunggu juga, walaupun kemarin kita udah ada batas waktu, tetapi masih kita terima juga karena itu untuk tugas akhir jenengan-jenengan semua, teman-teman semua. Jadi kami harapkan kalau yang belum silahkan rancangannya apa dikirim ke link supaya nanti ditambahkan lagi ke
kita kirim lagi ke para narasumber. Jangan lupa untuk pertemuan hari absennya Bapak Ibu atau adik-adik peserta supaya kita bisa mengecek menguploadnya juga nanti ke bagian admin. Oke, kita tutup ya Pak Dwi, Pak Jul, Pak Teki mungkin ada tambahan Pak Teki? Cukup, saya kira cukup Pak. Cukup ya. Baik, artinya Pak ya, itu kan sama seperti yang selalu kita sampaikan di awal ya, bahwa memang seperti ini itu kan harus banyak dilatih Pak, gitu ya. Jadi banyak dilatih, silakan membuat bentuk-bentuk yang menjadi tujuan Ibu Bapak, mau bentuknya kecil, bentuknya besar, ya silakan saja karena itu perintahnya banyak sekali itu. Nah, diharapkan pertemuan berikutnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dwi, jadi begitu di awal pertemuan rasanya bisa menyampaikan kendala-kendalanya gitu, kendalanya ini, sehingga bisa langsung kita selesaikan eksekusinya lah gitu. Tapi mohonlah, ada waktu kan hari Jumat sampai ke hari Rabu ya, Insya Allah. Nah, teman-teman itu bisa banyak berlatih dulu untuk membentuk-bentuk yang sederhana sampai kepada bentuk yang nanti lebih ke apa. Itu aja mungkin Pak Sis. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan bagus Pak Sis. Jadi Pak, gimana? Tadi mungkin ada kendala. Pak membuat pipa seperti apa? Pak membuat siku seperti apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang memang kami harapkan sebetulnya untuk membantu pada tugas mereka. Gitu. Silakan Pak Sis. Untuk teman peserta, kalau dari pertanyaan hari ini tadi, mungkin rancangan yang menggunakan barang keras. Kalau kemarin saya cek untuk yang ngirim rancangan itu ada yang mau bikin dari bahan yang bukan bahan keras. Nah, kami mohon untuk minggu besok mungkin ada kendala, silakan nanti kita pecahkan. Betul. Begitu ya. Oke, kita closing Pak Dwi. Oke, silakan Pak. Oke, izin Pak narasumber, Bapak Ibu peserta, mungkin ada adik siswa-siswi. Alhamdulillah pertemuan hari ini kita berjalan lancar. Mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita hari ini yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk kemajuan sekolah SMK kita masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sama-sama. Diana, makasih. Oke, ya Pak Dwi, makasih Pak Dwi. Sami-sami, monggo. Pamit, Bu. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.